Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami mau terima firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa melayani di tempat ini. Ini ibadah yang kedua buat saya di tempat ini, saudara. Ada yang tadi pagi hadir juga selain yang melayani musik? Ya, atau rata-rata baru ya Pak? Oke. Perkenalkan, nama saya Doni. Istri saya Sandy, kami sudah menikah 19 tahun, dikaruniai 3 orang putri. Ya, jadi masih saya yang paling ganteng di keluarga. Belum ada saingannya. Yang pertama Vania, yang kedua Vanessa, yang ketiga Valerie.
Fania 17 tahun, Vanessa 10 tahun, Valerie 8 tahun. Ya. Saya gembala di Victory Church daerah Lebak Bulus, ya, GPDI, lagi dibangun MRT. Jadi kalau ke sana macet saudara ya. Oke. Katakan semuanya, dasar hidup orang benar. Ya, kita baca ayatnya bersama-sama. Mazmur 11 ayat yang ketiga. 2, 3. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Jawabannya adalah orang benar itu tidak dapat berbuat apa-apa. Orang benar itu lumpuh. Orang benar itu kehilangan kekuatannya. Yang membedakan hidup kita, orang percaya dengan orang yang tidak percaya Tuhan, bukanlah masalahnya, tapi fondasi hidup kita. Kata setelah saya, fondasi hidup saya yang membedakan saya dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Amin. Tuhan kasih perumpamaan, ada 2 orang membangun rumah. Satu di atas dasar fondasi batu, satu di atas dasar fondasi pasir. Dan dua-duanya mengalami masalah yang sama. Masalah kita orang benar dengan masalah orang yang tidak kenal Tuhan sama. Semua orang punya masalah. Orang benar punya masalah, orang berdosa pun punya masalah. Anda kaya punya masalah. Anda nggak kaya-kaya, masalah juga Pak. Betul? Anda nikah, punya masalah. Anda nggak nikah-nikah, nah, itu masalah besar. Ya, Anda tinggal di Jakarta, punya masalah. Anda pindah ke luar negeri, tambah masalah, saudara. Jadi bilang sama sebelahnya, semua orang punya masalah. Masalahnya kamu orang atau bukan? Kalau Anda orang, Anda pasti punya. Tapi Anda harus sadar yang membedakan hidup kita bukan masalah kita, tapi fondasi hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Dua-duanya mengalami hujan yang sama, angin badai yang sama, bahkan banjir yang sama. Sama-sama membangun rumah. Tapi yang satu kokoh, yang satu roboh, bahkan hebatlah kerusakan. Apa yang membedakan? Fondasinya. Nah, Anda harus mengerti ini. Apa fondasi kita sebagai orang benar? Hubungan. Katakan setelah saya, hubungan adalah fondasi hidup saya. Saya tahu Anda belum makan siang kayaknya ya. Tapi jangan lemas saudara. Ayo katakan setelah saya, hubungan adalah fondasi hidup saya. Kita membangun hidup kita di atas dasar hubungan. Karena itu hal yang paling iblis ingin hancurkan dalam hidup manusia adalah hubungan. Yang pertama kali dosa rusak adalah hubungan. Dosa merusak hubungan. Tentu yang pertama hubungan kita dengan Tuhan dirusak. Yang kedua hubungan kita dengan sesama kita. Itu sebabnya Yesus datang ke bumi ini. Dia mati di kayu salib. Yang Tuhan pulihkan pertama kali apa? Hubungan. Karena itu adalah fondasi hidup kita. Kita membangun hidup kita di atas dasar hubungan. Anda yang bekerja, Anda membangun karir Anda, pekerjaan Anda di atas dasar hubungan. Kalau Anda tidak punya hubungan yang baik dengan bos Anda tidak punya hubungan yang baik dengan rekan kerja Anda, siapa yang mau promosiin Anda? Setuju? Saya punya adik ipar namanya Stefani. Ya sekarang dia tinggal di Amerika, dia warga negara Amerika. Dia hanya lulusan Smith, Sekolah Menengah Industri Pariwisata. Setara setingkat dengan SMA. Tapi ketika dia di New York, karena dia pandai bangun hubungan, dia jadi manajer di salah satu hotel termewah di New York. Waktu pindah ke LA pun demikian saudara. Kenapa saudara? Padahal yang dia pimpin itu lebih pintar. Secara akademis lebih tinggi. Bahkan orang bule. Modalnya apa? Hubungan. Setuju? Anda bangun bisnis Anda, apa dasarnya? Hubungan. Bisnis kan dasarnya trust. Hubungan, betul? Anda bangun pernikahan Anda, dasarnya apa? Hubungan. Kan enggak ada orang kenalan langsung nikah, betul? Siapa namanya? Yosua. Siapa nama kamu? Tuti, kawin yuk. Kan enggak mungkin. Sebelum Anda nikah, Anda bangun hubungan. Jadi Anda harus sadar, angkat tangan semuanya. Ayo ikutin saya, angkat tangan semua. 2, 3, sadar. Anda harus
Bahwa fondasi hidup kita adalah hubungan. Nah, kita lihat firman Tuhan, saudara. Dasar Tuhan memberkati hidup kita. Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Baca bersama-sama. 2, 3. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mengapa? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Siapa di sini yang ingin hidupnya diberkati Tuhan? Angkat tangannya. Lihat sebelahnya. Cius. Anda serius? Sungguh mau diberkati Tuhan? Bangun hubungan. Karena berkat Tuhan datang lewat hubungan. Ada istilah keren bahasa Inggris begini, saudara. Money comes from friends. Halo? Business come from friends. Kalau Anda nggak punya hubungan yang baik, siapa yang mau memberkati hidup Anda? Karena berkat Tuhan datang lewat hubungan. Hubungan yang baik. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan. Dasar kita menikmati berkat Tuhan. Amsal 15 ayat 17. Baca bersama-sama. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada wagyu tapi dengan kebencian. Tuhan tidak menaruh kebahagiaan dalam kekayaan. Tuhan menaruh kebahagiaan dalam hubungan. Anda boleh sekaya apapun, tapi kalau Anda nggak punya hubungan yang baik, nggak ada kebahagiaan, saudara. Saya kenal dengan beberapa orang kaya yang kayaknya kurang ajar. Kurang ajar kayaknya. Ya, beli tas Hermes. Nah, dia pengusaha tambang, saudara. Istri saya diajak, dibuka lemarinya. Teng, Hermes semua. 1M, 1M, 1M. Satu itu, wow. Ya, bapak-bapak harus tahu di dunia ini ada tas wanita harganya 1 miliar. Dan yang lebih gila lagi, ada yang beli. Terserah yang buat kasih harga, betul? Dan yang beli rata-rata orang, bukan orang gila Pak, orang Indonesia, orang gila. Tapi apa artinya rumah yang besar, uang yang banyak, tapi kalau hubungan suami istri rusak. Ya, seorang ibu muda datang sama istri saya, nangis Pak. Bu Sandy, kenapa Bu? Aduh Bu, lebih baik dulu. Kita lagi susah, suami lagi ngerintis. Tapi mesra, sayang, setia. Daripada sekarang Bu, udah punya 4 toko di Tanah Abang. Kurang apa? Kurang ajar. Selingkuh dengan karyawan. Sakitnya di mana ibu-ibu? Sakitnya di mana? Di sana sini udah Pak. Udah gak jelas. Ya, apa artinya? Punya kekayaan, rumah besar, usaha sukses, tapi hubungan sama anak rusak. Ada artinya enggak? Anda harus sadar. Bilang sebelahnya, sadar Roy. Kebahagiaan Tuhan taruh dalam hubungan. Anda boleh pergi ke luar negeri, ke tempat yang indah. Ada jemaat saya hobinya jalan-jalan. Ke Swiss, Eropa. Pak Doni di Swiss itu ada danau kayak kaca Pak. Tapi jangan coba-coba jalan di atasnya, tetap kelelep. Kecebur. Tapi apa artinya dia lihat suami istri cekcok sepanjang jalan? Ada artinya Bapak Ibu? Tidak ada artinya. Anda harus sadar itu. Ya, lebih baik sepiring sayur tapi dengan kasih daripada lembut tamu dengan kebencian. Dasar Tuhan hadir dan menjawab doa kita. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus. Baca sama-sama. Jika 2.000 orang, betul? 200 orang? 2 orang. Daripadamu di dunia ini, sepakat, bilang semuanya, sepakat. Meminta apapun juga. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi dasar Tuhan menjawab doa kita, bukan jumlah. Jangan berpikir gini, aduh ya pasang di sosial media, Anda viralkan itu, Anda share kemana-mana. Tolong dong bantu doa. Misalnya orang tua lagi sakit, pasang fotonya yang mengerikan di situ.
Ya, yang menyentuh hati. Anda berpikir semakin banyak yang doain Pak, semakin powerful. Kuasa doa bukan terletak dari jumlah orang yang berdoa. 2 orang sepakat. Apapun yang Anda minta dikabulkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Jadi dasar Tuhan menjawab doa kita adalah hubungan. Apalagi saudara. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul, sehati, sepakat dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, Tuhan Yesus gak lihat jumlah. Kalau pembicara, lihat jumlah. Ya, saya punya pengalaman, saya dan teman-teman dulu di kegerakan anak-anak muda, ya undang pembicara internasional, orang bule. Kalau Anda pernah undang pembicara internasional, itu kan ada formnya Pak. Dan salah satu pertanyaannya adalah berapa yang hadir. Coba Anda isi 3 orang, mau datang gak dia? Nanti dulu, minimum 3.000 orang. Atau berapa ribu orang baru datang. Tapi Tuhan gak seperti itu, setuju? Tuhan udah lihat jumlah, Tuhan lihat apa? Hubungan. Ada gak kesepakatan? 2, 3 orang sepakat, Tuhan hadir di situ. Amin. Apalagi saudara? Dasar ibadah kita kepada Tuhan. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu kata Tuhan Yesus, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, apa yang Tuhan katakan? Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anakmu, dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Anda harus sadar bahwa nasib hidup umat Tuhan ditentukan oleh ibadahnya. Tidak peduli siapa rajanya, tidak peduli seberapa besar musuhnya. Selama umat Israel beribadah kepada Tuhan, kemanapun mereka pergi berperang selalu menang. Apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Siapapun rajanya, setuju? Tapi ketika umat Tuhan tidak beribadah kepada Tuhan, mereka selalu gagal dan kalah. Anda harus sadar, nasib hidup kita umat Tuhan ditentukan oleh ibadah kita. Dan dasar dari ibadah adalah hubungan. Alkitab mencatat secara lahiriah 2 Timotius 3, mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah. Apa yang membuat ibadah hari ini kehilangan kuasanya? Hari ini saudara banyak orang ke gereja rajin. Dan gereja ngomong-ngomong kabar baiknya di mana-mana penuh. Ya, orang cenderung ke gereja. Tapi jujur, banyak orang ke gereja rajin. Tapi kok hidupnya gak berubah? Aku masih seperti yang dulu, gak berubah. Kenapa saudara? Karena ya ke gereja sih ke gereja. Tapi hubungan gak dibangun saudara. Gak ada kuasanya. Kuasa ibadah terletak dalam hubungan. Karena itu yang terpenting yang dibangun dalam sebuah gereja bukan gedungnya. Bukan acaranya. Bukan programnya. Tapi apa? Beri kemuliaan bagi Tuhan saudara. Bangun hubungan. Terutama hubungan suami istri saudara. Ya, hubungan dengan lawan jenis itu mesti dalam kekudusan. Itu harus clear. Itu yang saya dan istri bangun dalam jemaat. Hubungan. Ya jumlah mengikuti. Dunia itu percaya Yesus Tuhan bukan karena acara KKR mujizat. Tapi karena mereka melihat kita umat Tuhan satu. Dan dunia akan percaya. Itu fondasinya. Saya ingin tanam kebenaran ini saudara. Ya, nah, jadi Anda harus sadar. Apa yang paling penting? Bilang semuanya, paling penting. Paling berharga. Yang harus kita jaga dan bangun dalam hidup kita. Hubungan. Les Giblin ya berkata seperti ini. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Keterampilan Anda menjalin hubungan menentukan kualitas hidup pernikahan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan sosial Anda. Katakan semuanya. Keterampilan saya membangun hubungan
Jadi ternyata membangun hubungan adalah sebuah keterampilan. Dan itu harus dilatih, saudara. Ya, saya ini bukan tipe orang yang pandai bangun hubungan. Istri saya pinter bangun hubungan. Ya, saya ini latar belakangnya, saudara, sempat cerita tadi sama Bapak ya. Papi saya ini yatim piatu. Papi saya ini orangnya cool. Kata orang Betawi, cool. Tahu cool? Cool, dingin. Ya, tapi saya belajar, saudara. Saya dulu sama istri itu kaku. Ya, saya bukan orang yang romantis. Papi saya orang yang dingin, Cina Toto. Anda tahu Cina Toto ya? Ya, boro-boro muji gitu ya. Meluk aja nggak pernah. Waktu saya pertama kali pemulihan hubungan dengan anak dengan bapak, saya peluk papi saya. Itu papi saya kayak tiang, saudara. Dia juga nggak tahu karena dia dari kecil yatim piatu. Tapi saya mau beritahu kita bisa berubah, setuju? Saya mau belajar bangun hubungan. Mulai dengan apa? Dengan pasangan saya. Saya udah nikah 19 tahun. Tahun kelima kami hampir pisah. Kenapa, saudara? Karena saya sering buka cek, dia buka cok. Jadi cekcok. Serius. Kami terlibat masalah hutang, banyak hal, saudara. Tapi di sana saya belajar. Amin. Anda mau diberkati Tuhan? Anda mau berhasil dalam hidup ini? Anda harus terampil, bangun, dan itu skill, itu dilatih. Hari ini saya belajar, saudara. Ya, nah ada 3 tingkat keterampilan. Yang pertama disebut technical skill, yang kedua managerial skill, yang ketiga adalah people skill. Sekolah pendidikan formal hanya mengajar kita technical skill dan managerial skill. Anda mau sekolah S1, S2, mentok-mentoknya? Kebanyakan, sebagian besar, managerial skill. Tapi people skill itu ilmu kepemimpinan, saudara. Ya, bersyukurlah Presiden kita Jokowi, Bapak Jokowi, punya people skill yang bagus. Betul? Dia pandai bangun hubungan. Nah, kalau sekarang Anda punya technical skill, tapi Anda tidak punya people skill. Technical skill Anda nggak maksimal. Demikian pula managerial skill Anda. Ambil contoh ya. Waktu istri saya hamil anak yang ketiga, kami suruh milih dokter. Ya, saya juga pilih, bingung nih. Ya udah dua-duanya aja kita coba. Ya, yang dua-duanya sama-sama pintar, saudara. Saya lihat track recordnya bagus. Ya, nah, cuman yang satu dokternya dingin, nggak ada senyum, ya, agak sedikit takut kalau tanya-tanya sama dia karena agak judes. Tapi yang satu dokternya ramah, begitu datang, halo, dia sebut nama saya, Pak Doni, Bu Sandy. Wah, saya surprise juga kan, dia hangat sekali, kalau tanya pun jawabannya enak. Kira-kira saya pilih dokter yang mana, Zara? Yang ramah, betul? Ya, jadi bilang mas sebelahnya, senyum dong. Ini rumah Tuhan, bukan rumah hantu. Ya, beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan, saudara. Amin. Anda harus belajar jadi orang yang murah, senyum. Itu people skill loh, saudara. Oh, itu ada kursusnya. Kalau Anda ikut Carnegie Institute, satu sesinya $300. Online lagi. Ratusan dolar, mahal. People skill itu mahal, saudara. Nah, kita praktek dalam rumah Tuhan. Ya, bersyukur senantiasa, mengampuni. Itu di mana? Dalam gereja kita praktek. Amin. Itu disebut people skill, saudara. Ya, itu bisa dilatih. Dan memang kita harus belajar, saudara. Nah, belajar apa, saudara? Ingat baik-baik kata kunci ini. Yang namanya hubungan tidak pernah lepas dan tidak mungkin lepas dari yang namanya kesalahan dan masalah. Amsal berkata apa? Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi. Besi yang mana? Besi yang jauh atau besi yang dekat? Yang menajamkan. Besi yang dekat atau besi yang sangat dekat? Sangat dekat atau sangat dekat? Dan digesek. Sakitnya di mana? Di mana-mana, Pak. Sampai keluar api. Nah, dengar baik-baik. Ini yang disebut hubungan. Setiap kita pasti pernah dikecewakan. Setuju? Ada di sini yang tidak pernah dikecewakan? Dikecewakan itu apa ya, Pak? Saya nggak tahu apa itu, Pak. Siapa di sini yang tidak pernah dikecewakan? Coba tolong kalau ada di ruangan ini angkat tangannya. Angkat tangannya. Ada?
Enggak, kalau ada kita kecewakan dia hari ini. Siapa di sini yang tidak pernah mengecewakan? Ada? Gak usah angkat tangan, udah kelihatan ada lingkaran putih di atas kepalanya. Ada malaikat kecil, ada sayap kecil di belakang, dan kalau dia jalan setengah senti di atas tanah. Rest in peace, oke. Bilang sama sebelahnya, setiap kita pernah dikecewakan. Setiap kita pernah mengecewakan. Tapi that's life, betul? Anda tidak bisa mencegah situasi orang untuk tidak menyakiti Anda. Waduh, Anda coba aja. Tiap hari bawa spanduk, tulisannya please don't hurt me. Pakai baju tulisannya please don't hurt me. Tetap ada yang hurt you. That's life. Anda harus belajar. Bilang semuanya, belajar. Belajar apa saudara? Menghadapi kesalahan, menghadapi masalah. Anda nggak bisa belajar kalau Anda nggak pernah stay. Saya tidak sarankan Anda pindah-pindah gereja. Banyak, ada beberapa teman saya ngomong gini, ngapain Don ke gereja? Orang munafik semua di sana. Gue cuma disakiti di sana. Cukup kan di rumah kan ada YouTube. Kan bisa streaming. Ya masalahnya YouTube gak pernah nyakitin Anda. Setuju? Anda gak pernah belajar bangun hubungan di situ. Tapi waktu Anda datang, Anda berinteraksi, Anda kena tipu, yang nipu juga jemaat gitu kan. Ya, istri saya baru pulang dari Surabaya semalam, saya jemput dia cerita, ya, pendetanya sesama pendeta, tapi satu pengusaha, dua-duanya pengusaha pendeta, saudara. Ya, miliaran loh, ditahan gak mau bayar. Ampun, sama pekerjanya. Bayangin bapak hamba Tuhan, pendetanya diutangi sama, bukan jemaat pak, pekerja. Miliaran gak dibayar. Ayo ke gereja gimana? Belajar saudara. Besi menajamkan besi. Siapa di sini ingin jadi pemenang? Mau jadi pemenang? Orang yang, nama gereja saya Victory Church. Jadi memang message saya tentang kemenangan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Itu kemenangan yang besar. Pada zaman itu yang namanya pemenang itu merebut kota. Pahlawan saudara. Apa kuncinya? Sabar. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Bilang semuanya, sabar. Coba bilang, sabar. Anda mau jadi orang yang sabar? Gimana caranya? Harus ada seseorang yang membuat Anda tidak sabar. Sehingga Anda bisa jadi orang yang, dan orang itu gak jauh dari Anda. Dia dekat dengan Anda hari ini. Ada di mana? Sebelah kanan. Sebelah kiri. Ada yang jawab, ada di rumah katanya. Jadi bilang sama sebelahnya, terima kasih ya. Tanpa kamu saya gak bisa jadi orang yang sabar. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan saudara. Bilang, katakan semuanya, kesalahan dan masalah. Ada yang tidak pernah bikin salah? Ada yang tidak pernah bikin masalah? Ini message saya saudara. Setiap kita pernah bikin salah toh. Udahlah, sesama orang jelek jangan saling menjelekan. Alkitab mencatat, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Bukan saling menunjuk dosamu. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Anda tahu yang membuat pernikahan saya sembuh? Karena saya belajar. Katakan semuanya, belajar. Belajar apa? Ngaku salah, saudara. Ini masalahnya, saudara. Jangan terjebak saling menyalahkan ketika ada masalah. Yang namanya pernikahan, yang namanya hubungan, pasti ada masalah. Tapi jangan terjebak saling menyalahkan. Amsal 29 ayat yang pertama. Baca bersama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Siapa bersitegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Saya dan istri banyak nanganin kasus-kasus suami istri yang hampir cerai. Dan kebanyakan ya kasus yang
berujung dengan perceraian, cuman satu. Gak ada yang mau ngalah, Pak. Saling nyalahkan. Kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang salah. Udah, Tuhan gak bisa pulihkan, saudara. Serius, Tuhan aja gak bisa, apalagi saya. Amin. Kamu tuh yang selingkuh. Ini ya, saya gak sebut nama lah ya. Suaminya selingkuh. Ya, tapi istrinya ini manipulasi. Menyalahkan suaminya. Sampai saya lagi khotbah nih saudara. Turun dari mimbar dapat laporan. Istri saya WhatsApp saya. Istrinya bunuh diri. Langsung lemes saya. Ya puji Tuhan bisa diselamatkan lah. Tapi kuncinya apa? Ya ternyata istrinya juga gak lebih baik dari suaminya. Istrinya bahkan selingkuh lebih dulu. Cuman suaminya gak tahu. Yang tahu istri saya waktu dilayanin. Udahlah saudara. Bilang sama sebelahnya, sesama orang jelek jangan saling menjelekan. Amin. Kayak situ gak pernah bikin salah aja. Belajar ngakui kesalahan. Jangan saling menyalahkan. Hal pertama yang harus pulih. Sebelum Tuhan memulihkan keadaan kita yang lain. Keuangan, kesehatan, semuanya. Yang harus pulih pertama kali adalah hubungan. Ini benar, saudara. Ya, saya punya masalah keuangan. Hidup kayak kereta api. Tahu bunyinya? Susah, susah, duit, duit. Ayo sama-sama, 2, 3. Anda jaim. Ya, Anda nggak pernah punya masalah keuangan. Ya, saya ngalami, saudara. Ya, masalah semua saya ngalami, tapi saya belajar di sana. Saya bertobat, saudara. Yang harus pulih pertama kali adalah hubungan. Berkat datang lewat, saya harus akui hubungan saya dengan istri saya itu gak bagus. Tahun ke-5 kami hampir pisah. Pendeta loh, hamba Tuhan, juga manusia. Hampir pisah, saudara. Tapi situ saya belajar. Ya, jujur kalau saya sama jemaat, saya ini bukan suami yang sabar, bukan suami yang baik. Dulunya, ingat baik-baik, tidak ada sesuatu itu yang langsung bagus. Setuju? Katakan setelah saya, semua yang baik, semua yang indah, semua yang bagus, pada mulanya jelek. Setuju? Nggak ada yang langsung bagus, nggak ada. Harus diproses, digesek. Nah itu dia. Pernikahan kami gak langsung bahagia. Sekarang saya punya judul, di bumi seperti di surga. Surga di bumi, itu pernikahan, itu hubungan. Saudara. Dulu pernikahan kami kayak neraka, kalau ngomong duit kayak ada setannya. Dan saya belajar. Begitu saya bertobat, saya bangun hubungan saya dengan istri pulih. Keuangan juga pulih. Pelayanan juga berkembang, semuanya saudara. Hubungan itu fondasinya. Doa kita juga dijawab Tuhan. Dulu doa kayaknya jauh banget. Sekarang enak loh saudara, minta apa aja dikasih asal sehati kan. Amin. Bilang semuanya hubungan. Hal pertama yang harus pulih adalah hubungan. Saudara. Kita lihat Ayub 42 ayat yang ke-10. Ini prinsip, ini fondasi. Lalu Tuhan memulihkan kesehatan Ayub. Tuhan memulihkan keuangan Ayub. Tuhan memulihkan bisnis Ayub. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kapan Tuhan pulihkan? Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Yang datang menuduh dia yang bukan-bukan. Ayub, kamu pasti berdosa. Itu bersih tegang leher. Kalau Anda baca kitab Ayub, judulnya apa? Dari pasal 3 sampai pasal 40 sekian, itu judulnya bersih tegang leher. Saling menyerang, saling membela. Capek deh. Dan Tuhan gak bisa pulihkan. Sampai akhirnya Ayub bertobat. Dia merendahkan dirinya. Dan Tuhan berkata, hubungan kamu sama sahabat-sahabatmu harus pulih dulu. Ini sahabat, saudara. Ketika pulih, saudara, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali lipat?
2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Anda mau diberkati Tuhan? Apa yang harus pulih lebih dahulu? Hubungan. Bangun hubungan, saudara. Amin. Tuhan tidak dapat memulihkan hidup Anda jika Anda terus saling menyalahkan, bersih tegang leher. Dan terus saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Kita lihat di Taman Eden, ini prinsip. Kenapa Tuhan menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Ini pertanyaan penting. Seandainya pohon pengetahuan baik dan jahat tidak pernah ada, tidak pernah diciptakan, manusia tidak punya peluang untuk jatuh dalam dosa. Setuju? Seandainya pohon pengetahuan baik dan jahat tidak pernah ada, tidak pernah diciptakan, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dunia ini, menderita dan mati di kayu salib menebus dosa kita. Amin. Seandainya pohon pengetahuan baik dan jahat tidak pernah ada, tidak pernah diciptakan, hari ini kita nggak di Kelapa Gading, kita di Taman Eden. Bukan di Taman Eden. Setuju? Lebih enak tinggal di Kelapa Gading atau di Taman Eden? Enak, sana properti mahal, Pak. Emas banyak sana. Di Taman Eden tidak ada penderitaan, di Taman Eden tidak ada sakit penyakit, di Taman Eden tidak ada kemiskinan, tidak ada peperangan, tidak ada gempa bumi, dan gak ada FPI juga. Gak ada ISIS. Semua damai sejahtera, betul? Kalau Tuhan mencintai kita manusia, mengapa Tuhan menciptakan satu pohon yang kalau dimakan buahnya, manusia pasti mati? Itu pertanyaan pentingnya. Dan ngomong-ngomong, di pohon pengetahuan baik dan jahat ada tidak pagar berduri yang melindungi, yang menjaga untuk manusia tidak makan buah itu? Ada atau tidak? Sekarang logikanya, kalau di rumah Anda punya anak kecil dan ada sesuatu yang membahayakan anak Anda pasang pelindung nggak, pengaman nggak? Oh pasang dong. Jangan sampai anak Anda menyentuh itu dan mati. Tapi di Taman Eden tidak ada loh, saudara. Atau saya berpikir gini, Tuhan kenapa sih nggak suruh aja satu orang malaikat jaga di situ? Jadi kalau Adam dan Hawa mau makan itu buah, ngelihat itu ada malaikat, jadi makan nggak? Ngapain kamu di sini? Numpang lewat om? Betul loh, aman kan? Ada nggak malaikat di situ? Atau, mohon maaf agak negatif, taruhlah polisi Indonesia di situ, yang sembunyi di balik pohon, semak-semak. Itu di jalur bakso dekat rumah saya banyak. Begitu mau metik dia keluar kan? Nah lo, kamu ketahuan, kan gak jadi makan. Ada tidak penjagaan di situ? Bahkan ketika Adam dan Hawa digoda oleh ular untuk memakan buah yang Tuhan larang itu, saya mau tanya, Tuhan dari sorga melihat tidak? Jawab dong, jangan ragu. Lihat enggak? Tahu enggak? Tapi Tuhan bertindak tidak? Sekarang kalau Anda lihat anak Anda digoda bencong di depan pagar rumah, kira-kira Anda sebagai papanya bertindak enggak? Langsung keluar kan, ngapain kamu di sini? Hah? Bertindak. Lalu ketika Tuhan melihat Adam dan Hawa tergoda untuk makan itu buah, mereka mulai melangkah menuju pohon itu dan memetiknya. Tuhan bertindak enggak? Kapan Tuhan bertindak? Setelah manusia makan itu buah. Dan aneh sekali tindakan Tuhan yang pertama adalah Tuhan yang maha tahu pura-pura enggak tahu. Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu di mana Adam bersembunyi? Kenapa Tuhan bertanya? Apa yang Tuhan harapkan? Kerendahan hati, pengakuan. Tapi apakah Adam mengakui di mana dia berada? Dia cuma kasih alasan, Tuhan aku takut makanya aku sembunyi. Lah kenapa kamu takut? Apa kamu sudah makan buah yang kularang itu? Harusnya jawabannya apa? Ya Tuhan. Betul? Tapi Adam menjawab apa? Baca sama-sama yuk. Perempuan yang kau tempatkan di sisi kubah. Betul? Amin Horas? Yang ada orang Batak di sini? Ada nggak, Pak? Ada siapa orang Batak di sini? Kalau nggak ada orang Batak, wah mujizat, Pak. Orang Batak di mana-mana harusnya ada, Pak.
Ya, Adam bukan orang Batak, Adam bukan orang Chinese. Karena kalau Adam orang Batak atau orang Chinese, ular itu boro-boro berbicara. Dia udah jadi makan dulu. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Saling nggak bisa pulih. Anda harus sadar itu. Selalu ada masalah, selalu ada kesalahan. Tapi jangan terjebak menyalahkan. Apa definisinya menyalahkan? Baca sama-sama yuk, 2, 3. Membuat orang lain merasa bersalah dan bertanggung jawab atas keadaan hidup Anda yang saat ini lagi bermasalah. Saya hancur. Hidup saya rusak karena kamu. Selama Anda terus menyalahkan, Anda gak bisa pulih. Saya mesti ngomong ini, saudara. Satu hari saya ke toko buku Gramedia. Saya cuman lewat aja, saudara. Ya, cuman sekilas aja ngeliat-ngeliat. Tiba-tiba ada satu buku, ini udah lama saudara ya, dipajang di situ lagi promo. Judulnya menarik. Judulnya bahasa Inggris tapi isinya bahasa Indonesia, udah diterjemahkan. God's Call Girl. Dalam kurung kecil di bawah tertulis pelacurnya Tuhan. Waduh, saya sebagai hamba Tuhan tertarik. Ini buku novel umum loh. Ya, bukan novel rohani, bukan. Lalu saya baca. Saya baca cepat, sekilas, waduh, menarik. Berkisah tentang seorang wanita, ini kisah nyata. Ketika masih kecil, dia diperkosa secara seksual oleh ayah kandungnya sendiri. Dan dia terluka begitu dalam, dia tumbuh dengan luka itu. Dan dia mencari kasih dalam hidup dia. Dan dia berpikir dengan menjadi seorang biarawati, rohaniawan, Katolik, dia akan menemukan kasih yang dia cari, kehangatan itu. Tapi dia tulis satu statement, yang saya temukan hanyalah dinding yang kosong dan dingin. Saya tidak menemukan kasih yang saya cari. Lalu dia jatuh cinta dengan seorang pria, dan dia berpikir inilah yang saya cari. Lalu dia menanggalkan kebiarawatian dia, dan dia menikah dengan pria ini. Yang namanya pernikahan tidak lepas dari masalah, konflik. Cerai lah. Dan itu melukai lagi lebih dalam. Dan akhirnya dia menjadi seorang pelacur. Hidupnya makin hancur. Di titik terendah hidup dia, dia bertemu dengan seorang konselor. Saya nggak tahu detailnya karena saya baca cepat. Dan konselor ini bertanya seperti ini sama dia. Apa yang menghancurkan hidupmu? Dan dengan spontan, dengan penuh kemarahan, dia berkata apa? Hidup saya hancur karena ayah saya. Ayah saya menghancurkan hidup saya. Dan konselor ini kasih pertanyaan simpel. Kenapa kamu berpikir demikian? Kenapa kamu tidak berpikir yang lain? Seandainya kamu tidak berpikir demikian, apa yang terjadi dengan hidupmu? Dan pertanyaan itu menyadarkan dia. Ayo angkat tangan semua. Angkat tangan. Rada keras pukul. Bilang apa? Saya ingin Anda sadar. Dan ketika dia, itu turning point-nya saudara. Titik balik hidup dia. Iya ya. Memang ayah saya memperkosa saya. Tapi kan kenapa saya harus menyalahkan dia? Saya kan bisa buat pilihan yang lain. Kesadaran itu iya ya. Lalu dia mau buat pilihan lain. Untuk apa? Mengampuni ayahnya. Itu tidak mudah. Tapi dia bisa buat pilihan itu. Dan akhirnya dia mengerti. Kenapa ayahnya seperti itu. Karena kakeknya dia juga. Betul. Dan itu akhirnya pengertian itu membuat dia sadar. Singkat cerita, ketika dia berhenti menyalahkan ayahnya. Dan dia ambil tanggung jawab. Itu perubahan terjadi, saudara. Pemulihan terjadi hari ini.
Wanita yang sama, dia membangun sebuah pelayanan yayasan untuk menolong wanita-wanita yang mengalami pelecehan seksual. Hidupnya dipulihkan dan dia memulihkan hidup banyak orang lain. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Dan banyak dari kita, saudara, ahli, bilang semuanya ahli. Ahli apa? Membuat orang lain merasa bersalah. Gua nih rusak karena lu. Ya sampai mati Anda rusak terus. Jangan jadi orang yang ahli membuat orang lain merasa bersalah. Setuju? Bertobat. Ini akarnya, saudara. Istri nyalain suami. Kita cerai karena kamu. Anda nikah lagi juga tetap juga begitu terus kan? Emang ada suami yang sempurna? Emang ada istri yang sempurna? Hei, pasangan kita tuh sempurna sebelum dinikahi doang. Karena itu masa promosi. Setelah menikah, masa promosi selesai. Welcome to the jungle. I told you. That's the truth. Itu kebenarannya. Pasti dia bikin salah kan? Emang ada suami gak pernah bikin salah? Atau istri gak pernah bikin salah? Terjadi ada masalah, pasti saudara. Tapi bagaimana respon kita, itu yang membedakan, setuju? It's all about respon gitu. Menyalahkan artinya apa? Anda memilih, bilang semuanya memilih. Untuk apa? Melihat diri Anda sebagai korban dari keadaan atau tindakan orang lain. Makanya orang yang terus menyalahkan, dia akan selalu punya masalah hubungan. Saran saya, jangan kawin aja, jangan nikah. Saya harus ajar ini ke anak-anak remaja, ke anak saya. Begitu ada masalah, coba ambil tanggung jawab. Jangan menyalahkan. Nah itu harus diajar dulu, betul? Ya. Menyalahkan adalah pilihan yang paling mudah. Bilang semuanya, paling mudah. Jujur, secara natural, secara otomatis, begitu ada masalah, pikiran pertama kita apa? Siapa yang salah? Kita cari kambing hitam. Gak ada kambing hitam, ya kita hitamin. Kita bisa buat kambing putih jadi kambing hitam kan. Kita ahli sekali mencari siapa yang salah. Tapi Anda harus sadar, menyalahkan tidak pernah menyelesaikan masalah. Tidak ada masalah selesai karena saling menyalahkan. Dan menyalahkan justru membuat masalah kecil jadi semakin besar. Akhirnya Anda masuk dalam lingkaran setan. Mati Anda. Saya harus putuskan itu, saudara. Selama Anda terus menyalahkan. Biasanya saya ngomong gini, ya. Semua orang punya masalah, betul? Katakan setelah saya, semua orang punya masalah. Semua orang punya, tapi mana yang mesti dibenahi dahulu? Orangnya atau masalahnya? Lebih keras lagi, orangnya atau masalahnya? Kenapa bukan masalahnya? Kenapa orangnya? Karena sumber masalahnya adalah, ngomong-ngomong siapa orangnya? Siapa orangnya? Saya. Sekarang saya tanya pada Anda. Anda punya masalah apa? Suami saya, istri saya, pendeta saya, anak buah. Gak pernah tuh ada ngomong, kamu punya masalah apa? Saya punya masalah besar, Pak. Apa masalahnya? Saya, Pak. Karena kalau Anda sadar itu, Tuhan bisa pulihkan hidup Anda. Kenapa saya? Saya sombong, Pak. Saya nggak mau ngaku salah, Pak. Udah. Mulai dari saya. Amin. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan, saudara. Saya ambil contoh, saudara ya. Ini contoh emang nyata ya. Tuhan ajar saya. Setiap minggu pertama di gereja lokal yang Tuhan percayakan untuk kami pimpin, itu selalu ada perjamuan kudus. Dan di saat itu saya yang khotbah. Dan istri saya yang worship leadernya. Istri saya pengkhotbah juga, tapi nggak tahu kenapa jemaat itu suka kalau yang mimpin pujian itu istri saya. Pokoknya sebulan sekali lah. Dan minggu itu kami sangat padat sekali. Ya sekarang juga padat, tapi hari itu ekstra, saudara. Sampai-sampai kami itu nggak bisa
ketemu ya, kami ketemunya di rumah. Saya udah capek, istri juga capek karena mesti latihan. Anak-anak juga harus nginep di gereja di rumah omanya ya, karena kami sibuk sekali. Waktunya bisa diatur lah. Dan saya belum buat materi PowerPoint-nya. Udah ada khotbahnya tertulis tapi saya belum buat PowerPoint-nya. Ya, dan untuk buat PowerPoint ini kan nggak mudah, saudara. Itu perlu waktu kurang lebih 3-4 jam, saudara. Ya, nah, lalu saya bilang sama istri saya, sayang, ini jam 7 malam. Kita ketemu di apartemen. Aku udah capek banget tapi aku mesti buat PowerPoint-nya. Ya, doa saya jam 10 malam selesai saya bisa tidur, bisa istirahat. Jadi tolong 3 jam ini jangan diganggu. Oke sayang, aku juga capek banget nih. Aku pengen langsung mandi, air panas, air hangat, langsung aku tidur lah. Mau istirahat, besok pelayanan. Oke, kita tuh romantis lah ya. Ya kita bercanda. Lalu begitu saya buka laptop, siap bekerja, istri saya mandi. Nyalain air panas, tiba-tiba saya dengar teriakan minta tolong. Sayang tolong, kenapa? Ledengnya dol. Bocor saudara. Nggak bisa ditutup, ngalir terus. Sebagai seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Bagaimana reaksi saya ketika itu terjadi? Saya berkata begini, tenang sayang, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Lain di rumah, lain di mimbar. Pendeta juga, saya ngomong apa? Tebak, ayo. Kalau ada jadi saya ngomong apa? Loh kok? Bisa, kamu apain itu ledeng? Saya udah kesel, orang baru mau mulai nih. Ada masalah. Saya salahin dia kan. Kamu yang bikin rusak ledeng ini. Tadi gak apa-apa kok, aku juga tadi mandi biasa-biasa aja. Kamu apain? Kalau istri disalahin suami gimana reaksinya? Kayak Adam dan Hawa kan di Taman Eden, betul? Dia membela diri. Enggak, aku gak apa-apain kok. Emang dol, pasti kamu rusak. Pasti, tadi gak apa-apa. Tapi puji Tuhan saya segera, ayo semua angkat tangan lagi. Apa? Itu rem mesti pakem saudara. Saya segera sadar apa? Bahwa menyalahkan tidak pernah menyelesaikan. Emang kalau saya menyalahkan istri saya menyalahkan saya, lalu tiba-tiba mujizat terjadi, ledengnya benar. Apakah begitu? Bilang mas sebelahnya, selesaikan masalahnya. Serang masalahnya, bukan orangnya. Jujur seringkali yang kita serang, orangnya. Yang kita selesaikan, orangnya. Masalahnya, Anda ciptakan masalah baru. Bayangin, besok yang khotbah siapa? Saya. Worship leadernya? Istri saya. Bisa bayangin gak kebaktian hari Minggu gimana besok? Kalau saya sama istri berantem. Berantakan kan, dingin banget. Gak ada hadirat Tuhan di sana. Apa hubungannya ledeng bocor sama ibadah hari Minggu? Gak ada hubungannya Pak. Tapi kalau Anda saling menyalahkan itu kemana-mana. Amin. Tapi bersyukur saya cepat. Itu memang jujur ya. Tidak mudah, bilang semuanya tidak mudah untuk tidak menyalahkan ketika ada masalah. Itu reaksinya, aduh saya harus belajar, bilang semuanya belajar. Namanya belajar langsung bisa atau perlu berapa kali baru bisa. Makanya Tuhan kirimlah pasangan hidup yang sempurna, betul? Anak, berkali-kali anak saya ngilangin handphone dia. Yang sudah diproses anak saya atau saya? Ya, sayanya dulu lah. Saya belajar. Saya belajar menegur, menasehati tanpa menyalahkan, menyerang dia. Apakah dengan menyerang dia, saya kamu tuh gimana sih? Nggak pinter jaga barang. Kalau saya ngomong gitu emang buat dia pinter jaga barang. Kan enggak juga. Saya harus belajar melatih dia. Itu kesabaran, saudara. Tapi saya sadar, bilang sadar. Amin. Ya akhirnya saya sadar, ya udah saya matiin aja ledeng utamanya, airnya berhenti, kami nggak saling bertengkar lagi. Oke sekarang kita selesaikan masalahnya. I love you, I love you, I love you. Kita selesaikan masalahnya, udah tutup. Sorry aku udah nyalain kamu, aku minta maaf. Karena saya lagi buat materi ini, oke? Makanya lambangnya, saya ingat banget Pak, karena saya lagi khotbah ini. Dan saya belajar. Dan sampai hari ini,
Jujur, saya juga pasti sering kali gagal. Dan saya harus belajar, tapi saya lebih baik kok. Amin. Jujur kalau sama jemaat saya bagus banget. Sama jemaat saya bisa sabar, Pak. Rem emosi saya pakai sama jemaat. Saya bisa senyum. Bahkan kalau saya lagi nyetir, ada yang motong jalan, yang membuat saya bisa sabar apa? Jangan-jangan jemaat Kelapa Gading. Ya, takut kan, saya gak kenal Anda semua, gak hafal kan, tapi Anda kenal saya kan. Pak pendeta kan saya malu, saya kan hamba Tuhan. Jadi saya harus, tapi jujur sama istri dan anak-anak rada blong emosi saya. Dan di situ saya belajar. Jadi yang namanya bangun hubungan dimulai dari rumah kita. Harta yang paling berharga adalah pasangan, oke? Jangan keluarga dulu, pasangan kita, amin. Anda mau belajar? Siapa yang mau belajar bangun hubungan? Dimulai dari mana? Rumah kita. Dan saya berdoa ibadah ini selesai, Anda akan langsung praktek. Jangan keras-keras amin ya. Nanti didengar pasangan. Anda diberkati? Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat orang benar itu? Tidak ada. Doanya tidak berkuasa, hidupnya pun berantakan, pelayanan ibadahnya juga tidak ada kuasanya. Karena itu saudara, mari kita belajar. Bangun fondasi hidup kita, hubungan. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Amin. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Tak tergantikan. Bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Tak tergantikan. Tak tergantikan. Sama-sama nyanyikan.
Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Shalom, GBI Alpha Omega telah melakukan ibadah secara online. Kami mengajak jemaat yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan persembahan bila diperlukan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Saya berdoa dan percaya Jemaat Alpha Omega sanggup melalui masa yang sulit ini, dipulihkan dan diberkati Tuhan. Tetaplah bersama GBI Alpha Omega, ikutilah ibadah online selanjutnya, terus bertumbuh dalam anugerah dan kebenaran. Jesus Christ bless you.